Ngapain kita ada forum bikin aturan-aturan, ternyata aturannya itu lagi cuma ngumpul sampai kayak gitu saya. Harimau aja anaknya dilindungi gitu ya, masa bapaknya makan anaknya sendiri gitu. Makanya gini mal, kan yang namanya anak muda mah sama semua hampir sama ya. Kalau yang bergaul gitu pernah main di musik, pernah nongkrong di mana gitu ya. Mainnya di masjid. Oh, sama dong. Kalau sekarang mah ya banyak nemuin gitu ya, apalagi di sosmed sekarang bebas banget gitu ya. Kejadian-kejadian yang tidak masuk akal menurut saya mah banyak terjadi gitu ya, kayak pemerkosaan terhadap anak gitu ya kan. Kalau dulu mah kan karena ininya nggak seperti sekarang ya, sosial media. Bukan sampai pelecehan sih, detil cuma namanya. dia sebagai guru. Ya, dia merasa tidak melecehkan, dia merasa sayang karena anaknya suka, tapi intinya itu pelecehan gitu. Seorang guru mah, jadi kayak pipisnya si anak perempuan sama dia dicebokin kayak gitu kan nggak boleh sebenarnya. Maksudnya bukan sengaja pelecehan, tapi kan itu juga kan. Iya, itu kan sama aja dengan pelecehan, malah bukan nyebut nggak sengaja. Dia tahu bahwa kalau murid perempuan itu nggak boleh. Kasusnya bukan pelecehan, itu mah bukan sengaja pelecehan, cuman niatnya kan nyebokin anak perempuan, kan harusnya nggak begitu, harusnya sama pria, sama perempuan. Iya, harusnya sama perempuan. Iya, maksudnya kan. Iya, sama aja dengan pelecehan. Kalau kita itu memang maksudnya kata dia bukan katanya kanyaah bukan begitu. Jangankan sama anak laki perempuan, sama laki-laki aja nggak boleh ya. Ada yang lebih berhak. Dia ngomong di forum. Di forum. Ini kan waktu ada kegiatan. Waktu itu saya ada kegiatan. Ya, itu yang bikin saya emosi. Yang menurut akhirnya, mereka mah, menurut si bapak-bapak itu mah, saya teh nyaah kabeh. Akhirnya, iya. Ada guru perempuan maksudnya? Iya, kan saya bilang gitu. Oh, sampai saya ngomong gini ya, Bapak, mending nggak ada orang ketiga gitu ya, setan gitu, saya digituin sampai saya marah di forum itu. Langsung, Ibu tahu nggak saya itu jadi guru itu kan gitu ya. Maaf ya, di sini kalau ada yang guru-guru SLB atau karena tidak semua memang guru, cuma memang sedikit keras saya di sini karena ketika disabilitas mendapatkan kekerasan itu mereka tidak sama sekali tidak berdaya gitu ya. Iya. Jangankan disabilitas, yang non disabilitas saja tidak berdaya kalau penuh ancaman, intimidasi gitu ya. Apalagi disabilitas gitu. Tapi kan. Ini nggak pakai pengancaman berarti ya di yang kasus ini? Enggak, ini nggak diancam karena emang anaknya kan disabilitasnya kayak ada intelektualnya gitu ya. Jadi dia senang gitu. Kan kayak kalau kayak anak-anak Down syndrome juga. Ya hormonnya berbeda ya ketika sudah menyukai seseorang gitu ya. Kalau perempuan ataupun laki-laki dia akan dekat terus gitu ya, nggak mau. Di sekolahan itu sorry Mbak nanya, di sekolahan itu nggak ada guru perempuan? Ada, makanya kata saya ada makanya Aneh. dia sampai bilang hal seperti itu. Kan niatnya mah niatnya mah baik. Makanya saya mah sampai sekarang masih terngiang-ngiang. Saya tahu nggak, saya itu dari dulu ya katanya jadi guru. Kata guru tersebut, saya itu sampai ubaran, saya tahu undang-undang 74, Pak, sekarang udah bukan tahun lagi 74, saya udah tahun ini udah tahun tentang apa? Tentang perlindungan kekerasan terhadap anak gitu pokoknya mah itulah. Saya kan tentang kedisabilitasan, pokoknya saya yang saya tahu sekarang undang-undang 8 tahun 2016 saya bilang gitu, sampai begitu saya bilang. Terus digituin sama saya gitu. Kata dia, siapa juga tahu undang-undang. Nah di forum itu yang anak muda itu ada beberapa anak muda yang pro saya. Wah ini sarua ini kata sunat ini sama aja nih katanya gitu ya, pronya ke saya gitu. Ya kata saya teh ngapain kita ada forum bikin aturan-aturan, ternyata aturannya itu lagi cuma ngumpul sampai kayak gitu saya. Lagi pula apa ya kan? Inilah Mali kan punya keponakan perempuan teh. Iya. Punya masih kecil nih, Mali kan gitu nih. Itu aja. Urusan mandi atau urusan pakai baju, walaupun Mali mengurus dia dari bayi nih, nggak berani Mali pegang. Betul. Iya kayak saya ke keponakan ada kakaknya laki-laki, kalau ibunya nyuruh ngemandiin ke kakaknya yang laki-laki saya marah.
nggak boleh kata saya teh gitu. Iya. Walaupun itu kakaknya nggak boleh kata saya teh gitu. Ya oknum lah ya ini mah oknum. Ini ya oknum sebenarnya mah Nggak semua begitu ya. nggak Ya. semua guru kayak gitu ya, nggak semua. Emang si gurunya sih ini mah bukan masalah, tapi niatnya mah baik, tapi caranya salah. baik menurut beliau. Iya maksudnya Menurut bukan beliau. bukan satu apa namanya teh pelecehan yang direncanakan. Tapi itu dia bilang udah takut salah terbiasa. persepsi nantinya, maksudnya teh ini mah kan si gurunya nyebokin anak perempuan, ya siswa perempuan. Ya maksudnya di situ kan di forum gurunya merasa bangga bahwa saya sudah lama sekolah ngajar, itu kan nggak boleh, apalagi disebutkan nama secara detail. Kata saya gitu kan. Sampai waktu dia ngurus di kamar mandi, ya bapak itu nggak tahu, saya sebagai perempuan emosi gitu Ya waktu iyalah. itu gitu ya. Akhirnya saya waktu di forum itu akhirnya dari pihak penyelenggara yang melarang kita gitu ya, udah Bu katanya, ya saya nggak terima kata saya gitu, apalagi ini anak perempuan disabilitas. Yang sepuh-sepuh guru mah ya pada diem aja gitu, ngerasa oh iya emang kami katanya guru SLB itu sama aja dengan pengasuh. Iya sama dengan pengasuh, makanya kenapa sekarang kayak kamar mandi itu kakinya kelihatan di SLB dan tidak boleh semua. kamar mandi tersembunyi lagi, harus dituang di tengah-tengah yang ibaratnya mah yang terbuka, nggak di pojokan gitu. Enggak, sekarang nggak boleh. mah kan di asrama juga dulu kalau dulu mah kamar mandi teh ya biasa kayak di rumahan gitu ya, ada pintunya gitu. Sekarang kayak di waktu saya ke Jakarta ada panti parapleji. Jadi sekarang mah setengah pakai gorden gitu. Jadi ketahuan. Jadi ketahuan dia apa emang bener-bener lagi pipis apa gitu ya. Ya itulah teman-teman, banyak kejadiannya maksudnya tentang anak itu ya seorang orang tua mah seperti saya lah, teman-teman juga pasti sama pola pikirnya, sangat sekarang tuh sangat mengkhawatirkan gitu ya, makanya kita harus benar-benar mendidik anak dari rumah tuh supaya dia punya bukan masalah kita satu yang mendidik batasan. Anaknya. Jadi kita harus benar-benar melindungi anak itu, Iya, karena memang terus walaupun ngasih ilmu ke anaknya supaya nanti dulu bisa jaga diri kayak bergaulnya. Ini kan Mari kan sebagai orang tua amatir nih. Ya. Ya kan, anak Ogut kan baru masih bayi. Ya. Ada tips dan trik nggak menjadi orang tua yang oke itu mesti gimana? Sebenarnya mah kalau menurut saya jadi orang tua itu sebelum jadi orang tua harus jadi manusia yang baik dulu ya, karena banyak orang bilang anak yang sifatnya jelek itu ada bawaan cerminan dari orang tua. Makanya gini mah, kan yang namanya anak muda mah sama semua, hampir sama ya kalau yang bergaul gitu, pernah main di musik, pernah nongkrong di mana gitu ya. Mari mainnya di masjid. Oh, sama dong. Itu mah kan emang satu saatnya itu, tapi umur ke umur itu kan perubahannya dari diri sendiri masing-masing kan. Ya makanya kalau yang dulunya pernah apa kan pas dia mau nikah mah udah sadar sendiri semua juga, nanti saya bangor gitu ya. Tapi kan bangor dengan jahat beda ya, nakal dengan intinya jahat. mah ya untuk para orang tua apalagi bapak gitu ya yang punya anak perempuan, ingat Ya dilindungi ya lah. maksudnya inget aja gitu ya, istilahnya harimau aja anaknya dilindungi gitu ya, masa bapaknya makan anaknya sendiri gitu. Itu kata kasarnya mah kata gitu ya. Makanya jaga banyak istighfar gitu ya. Yang muslim banyak Iya, istighfar. yang muslim banyak istighfar gitu untuk Buat saya sama Anda juga istighfar gitu. tapi karena anak saya mah ya maksudnya deh, apalagi anak perempuan paling dekat ke bapak. Bisa gimana dia lagi kesal, segimana orang tua kesal sama dia juga ya. Ya kadang-kadang mengalir aja gitu sama anak perempuan mah, cepat mengalirnya gitu mah karena ada kedekatan. Maksudnya ngambeknya sebentar Sebentar Ini doang. kan kejadian baru-baru ini yang daerah di Kabupaten Bandung sampai bilang anaknya gini, saya nggak mau, saya takut sama ayah, pokoknya
ayah harus di penjara harus lama katanya, Anak harus bunuh. disabilitas ini? Bukan, ini mah yang umum, anaknya bukan Anak disabilitas, non disabilitas, tapi dia kan karena traumanya sangat tinggi Dalam, gitu, sangat dalam gitu ya, sampai dia nggak mau. Jadi mau apa katanya, tapi nggak mau pulang lagi, takut gitu kan. Jadi selalu ya dipukul, ya di kekerasan seksual, ya kekerasan fisik gitu kan. Yap. Bukan hanya, jadi dia takut minta bapaknya di penjara dan sampai mati, sampai segitunya dendam. Anak perempuan, padahal biasanya anak perempuan itu dekat sama ayah ya, tapi dia sampai gitu. Terus yang anak kecil itu, lihat nggak? Masa anak habis digigiti sama orang tuanya, badannya pada bolong? Marah orang tuanya. Bisa Ya, aja kelainan punya gimana? kelainan. Jadi digigitin anaknya bolong-bolong badannya. Kita di Bandung. Itu mah di mana? Bukan di Bandung kalau itu mah. Kalau yang kekerasan tadi yang anaknya sampai pengen bapaknya meninggal tuh di Kabupaten Bandung. Pokoknya saya nggak mau, saya pengen bapak di penjara sampai mati katanya gitu. Jangan keluarin lagi. Kenapa? Ya saya takut. Ya udah mah seperti itu pelecehan seksualnya ya, kekerasan seksual, kemudian secara fisik sampai biru-biru katanya dipukuli. Kalau mabok apalagi sambil mabok katanya Kalau gitu. sekarang mah ya banyak nemuin gitu ya, apalagi di sosmed sekarang bebas banget gitu ya. Kejadian-kejadian yang tidak masuk akal menurut saya mah banyak terjadi gitu ya, kayak pemerkosaan terhadap anak gitu ya kan. Kalau dulu mah kan karena ininya nggak seperti sekarang ya. Sosial medianya nggak Gitu ya mah seperti gitu sih, kayak warga sekitar ketika ngelihat tetangganya ada kejadian seperti itu, lindungi anak kita tersebut. Betul. Ya jangan itu mah urusan keluarga, enggak, kalau sampai kekerasan tuh kita harus melindungi ya. Iya. Kita harus ambil tegas, seperti anak kecil yang digigiti ambilnya, akhirnya tetangga yang ambil anak itu gitu diserahkan ke polisi gitu ya untuk dilindungi. Terus kayak pemerintahan setempat terdekat gitu juga tolong buru-buru gitu ya, ya sigap gitu, jangan itu mah nggak enak urusan keluarga, nggak ada, kalau udah kekerasan nggak ada urusan keluarga. Betul. Gitu ya. Jadi lindungilah anak-anak gitu ya di sekeliling di mana kita berada gitu. Ketika anak ada ngomong kasar tuh Pak, ya kita ngomong pelan-pelan aja, nggak usah pakai kekerasan secara verbal apalagi fisik gitu ya. Itu bukan emang karena anak itu ya lagi sedang mencari jati diri waktu masih kecil ya, dia nggak tahu mana yang benar atau mana yang salah. Kita sebagai orang tua gitu ya tetap wajib melindungi gitu. Ya makanya lindungilah anak-anak kita semua. Ya, intinya mah ya titip buat para pemirsa di sini untuk menjaga anak-anak dengan bulan Hari Anak ini ya. Bulan apa sih? Juli. Ya makanya dengan memperingati Hari Anak ini ya kita balik lagi ke sebagai semua orang tua ya, sayangi anak, lindungi anak. Terus ada kekerasan di lingkungan, biarpun bukan anak kita, tetap anak-anak itu ya harus dilindungi, harus dikasih pemahaman lah. Dan namanya juga manusia tidak luput dengan dosa ya Mak. Ya tapi kan kita berbagi ilmu ya, jangankan yang dekat ya, yang kayak di sosmed aja kita ngeri gitu ya, apalagi yang terjadi di ini. Ya gitu ya teman-teman, karena sekarang cuacanya panas banget nih, udah mau malam nih, gerah banget, ngantuk, kayaknya kita mau udahan dulu dong. Istirahat. Nanti kita ketemu lagi ya Bu di podcast yang akan datang. Sebodo amat. Sampai jumpa. Bye.